Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program e-learning Universitas Ubudah Indonesia. Bersama saya Lisnawati SEMM, saya dosen dari Fakultas Ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang materi manajemen pemasaran yang berhubungan dengan branding. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa pengertian dari brand. Pengertian brand menurut para ahli, menurut Gilson Shimamura, merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi, yaitu membedakan antara barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain. Kemudian menurut Lemher dan McDaniel, merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk para pesaing. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong, merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Brand atau merek ini bisa kita simpulkan ya sebagai nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Branding merupakan persepsi konsumen terhadap penawaran, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana tampilannya, bagaimana membuat orang merasakan, dan apa pesan yang disampaikan dari brand tersebut. Kemudian branding juga merupakan berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek. Elemen yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap sebuah brand, yang pertama yaitu janji yang diberikan harus sesuai dengan kenyataan. Walaupun hal ini tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi menjadi salah satu faktor utama kesuksesan dari sebuah brand. Kemudian yang kedua, memberikan kepribadian tersendiri terhadap pengguna brand. Misalnya, pengguna mobil BMW akan merasakan lebih elegan dan eksklusif ketimbang pengguna mobil Innova misalnya ya. Kemudian USP, Unique Selling Proposition, di mana munculnya sebuah brand sebagai dasar untuk membedakan perusahaan, produk, atau layanannya dengan perusahaan yang lain, atau produk atau layanannya yang lain. Ini menurut Minsky and Smith. Kemudian agar branding berhasil, ini kita harus mengerti dulu apa kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau pelanggan atau prospek kita. Kemudian baru kita bisa membangun dan menyampaikan pesan yang menjawabnya pada setiap interaksi pada publik. Kemudian brand yang kuat sangat berharga apabila di tengah persaingan sangat ketat saat ini, karenanya sangat penting untuk mengalokasikan waktu untuk melakukan riset, mendefinisikan dan membangun brand. Seperti kita ketahui ya, branding itu bukan hanya tentang memenangkan hati target pasar supaya memilih brand kita, tetapi lebih lagi supaya pelanggan bisa melihat bahwa brand yang kita buat sekarang ini sebagai satu-satunya yang terbaik yang mampu memberikan solusi untuk konsumen, untuk pelanggan ya. Brand kita adalah janji kita pada para pengguna dan merupakan fondasi dari komunikasi marketing. Branding ini adalah identitas sukses. Jadi sukses atau tidaknya brand tergantung dari brandingnya. Jadi ada efek langsung pada lalu lintas situs web, di mana yang mempengaruhi apakah pelanggan akan melakukan pembelian. Dalam setting online, branding yaitu mencakup yang pertama mengidentifikasi sasaran usaha e-commerce. Untuk usaha e-commerce memang poin penting yaitu adalah branding. Kemudian memilih nama domain yang memadai dan mudah diingat, menyediakan mutu pengalaman yang tepat bagi pelanggan, memelihara integritas layanan,
menyampaikan pesan berkelanjutan bahwa produk Anda ini baik, produk Anda ini adalah produk yang tepat. Branding dalam bisnis terbagi dua, yaitu ada personal branding dan yang kedua ada corporate branding. Kita akan menjelaskan yang pertama tentang personal branding. Personal branding adalah merupakan kunci untuk membangun dan menghasilkan jutaan orang-orang yang profesional. Personal brand digunakan sebagai alat untuk membentuk pandangan orang lain kepada diri Anda. 3 elemen yang harus terintegrasi di dalam personal branding. Yang pertama, you, itu kamu, seseorang itu sendiri. Ini biasanya tergantung metode komunikasi, kepribadian, dan keahlian. Yang kedua, promise, kesanggupan menepati sebuah janji dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan. Yang ketiga ada relationship, ini hubungan yang baik ya dengan banyak klien akan meningkatkan personal branding. Jadi seorang marketer harus mempunyai interaksi dan hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan para kliennya agar brandingnya bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih terkenal ya. Adapun konsep utama untuk membentuk personal branding, yang pertama ada spesialisasi, the law of specialization. Yang kedua ada kepemimpinan, the law of leadership. Ketiga kepribadian, the law of personality. Yang keempat perbedaan, the law of distinctiveness. Yang kelima the law of visibility. Yang keenam kesatuan, the law of unity. Yang ketujuh keteguhan, the law of persistence. Yang kedelapan nama baik, the law of goodwill. Yang kedua ada corporate branding. Corporate branding ini merupakan penerapan dari penggunaan nama perusahaan sebagai suatu merek produk. Nama perusahaan digunakan sebagai penjamin dari kualitas sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dibentuknya corporate branding ini yang pertama membangun awareness dari sebuah perusahaan dan nature dari bisnis itu sendiri. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan asosiasi sebuah corporate image yang dapat diperluas oleh produk spesifik marketing. Adapun hal penting dalam pembentukan corporate branding, yang pertama people, yang kedua values and priorities, yang ketiga innovation, yang keempat perceived quality, yang kelima concern for customer. Pada branding ini media sosial bisa dijadikan sebagai pendukung bisnis. Media sosial ini ada dua ya, ada media sosial dan ada media pesan. Jadi media sosial yang biasa digunakan perusahaan sebagai sarana bisnis, misalnya ada Facebook ya, ada Twitter, ada YouTube dan Instagram. Facebook dan Instagram ini ada juga yang berbayar seperti Facebook Ads dan Instagram Ads. Kemudian media pesan yang biasa digunakan perusahaan sebagai sarana bisnis, misalnya ada Telegram, ada WhatsApp, ada Line dan ada email. Nah, sebagai pendukung bisnis, apalagi misalnya bisnis rekognisi ya, misalnya yang tanpa berbayar, misalnya yang bisa dipromosi tanpa berbayar, ini kalau saya menyarankan lebih baik menggunakan WhatsApp dibanding menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, dalam platform digital sekarang ya, kenapa saya lebih menyarankan WhatsApp dibanding Facebook dan Instagram? Karena kalau Facebook dan Instagram ini harus ada korelasi ya, harus ada kontraksi, harus ada hubungan antara pengguna kamu yang memiliki akun dengan yang memfollow, yang follower ya, misalnya tidak ada interaksi, maka tidak akan muncul statusnya misalnya di Facebook, buat status tidak akan muncul di teman-teman lain yang tidak like ataupun tidak komentar atau tidak share. Makanya saya menyarankan WhatsApp. WhatsApp ini sebagai media pesan yang free, bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian WhatsApp ini merupakan
aplikasi yang paling banyak diinstal di device smartphone setelah Google Play Store ya. Pada saat ini pengguna WhatsApp sudah mencapai 1,5 miliar user ya, baik per bulannya. Kemudian kalau per harinya itu ada transaksi penjualan sebanyak 2,7 juta user. Masuk akal sebenarnya kenapa bisa sebanyak itu, karena anak-anak SD pun sekarang atau remaja sampai dengan orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas pun menggunakan WhatsApp. Jadi ini sebagai platform digital yang bisa digunakan aplikasinya untuk pendukung bisnis. Oke, kita break dulu sebentar, akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.